Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes angkat bicara seputar Setan Merah menjuarai Liga Champions musim ini. Ia menilai anak asuh Erik ten Hag itu belum cukup bagus untuk bersaing di turnamen elit ini. Paul Scholes menilai para fans MU tidak perlu memasang ekspektasi berlebih di skuad Manchester United pada Liga Champions musim ini. Ia menilai Setan Merah sulit untuk bersaing di turnamen ini. Menurut Paul Scholes, MU belum siap bersaing di Liga Champions. Ia menilai Setan Merah ketinggalan jauh dari tim-tim kandidat juara Liga Champions musim ini. Paul Scholes juga menyoroti satu hal dari skuad MU saat mereka kalah dari Bayern Munchen. Ia menyebut Setan Merah kerap kena mental setelah kebobolan duluan dan itu perlu mereka perbaiki. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menolak menyalahkan Andre Onana sebagai biang kekalahan timnya atas Bayern Munchen. Ia menilai kekalahan ini merupakan tanggung jawab seluruh pemain MU dan bukan Onana saja. Diwawancarai Manchester Evening News setelah laga, Fernandes ogah menyalahkan Onana atas kekalahan timnya ini. Ia menyebut bahwa sang kiper adalah kiper top dan ia bakal menjadi pemain penting bagi MU. Menurut Bruno Fernandes, kekalahan Manchester United ini merupakan tanggung jawab seluruh penggawa Setan Merah dan bukan Onana saja. Ia juga menyebut bahwa timnya harus terus bersatu untuk keluar dari momen yang sulit ini. Sheikh Jassim dikabarkan masih setia berharap untuk mengakuisisi klub Liga Inggris Manchester United meski keluarga Glazer terus menunda penjualannya. Melansir dari Sky Sport, bankir Qatar yang bernama Sheikh Jassim ternyata masih terus menanti perkembangan informasi terkait proses kepemilikan Manchester United. Padahal proses ini sudah dimulai sejak November tahun 2022 yang lalu. Tepatnya pada pihak Glazer pertama kali mengumumkan penjualan saham Setan Merah. Glazer dikabarkan masih meminta lebih banyak dari 5 miliar pound sterling, jumlah penawaran yang sudah diajukan oleh Sheikh Jassim. Beberapa waktu yang lalu muncul rumor bahwa Glazer menaikkan tuntutan mereka menjadi 6 miliar pound sterling. Bahkan ada rumor yang menyebut sampai 10 miliar pound sterling. Masalahnya proses yang berlarut-larut ini juga berdampak pada harga saham Manchester United yang bakal terus menurun selama belum ada titik terang. Namun nyatanya Sheikh Jassim masih setia dan terus berharap bisa mengakuisisi klub favoritnya itu 100% seperti yang sudah dijanjikan. Dari kabar yang beredar, fans Setan Merah menginginkan Sheikh Jassim untuk menjadi pemilik baru mereka. Sebuah pujian diberikan Rio Ferdinand kepada Rasmus Højlund. Ia percaya sang striker akan menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United di masa depan. Højlund akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya bagi Manchester United. Ia memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford dan sukses membobol gawang Sven Ulreich. Gol itu membuat MU yang semula tertinggal 2-0 menjadi 2-1 saat babak kedua baru berjalan 5 menit saat melawan Bayern Munchen. Ferdinand mengaku terkesan dengan cara Højlund mencetak gol ke gawang Ulreich pada dini hari kemarin. Ia menilai sang striker menunjukkan bakatnya yang besar karena mampu mencetak gol di tempat yang susah. Ferdinand menilai gol ke gawang Bayern Munchen ini akan memberikan dampak yang besar bagi sang striker. Ia yakin keberhasilannya membobol gawang Bayern Munchen akan membuatnya semakin percaya diri saat menghadapi tim-tim lain. Pertahanan Manchester United sepertinya tidak ada harga dirinya di awal musim 2023-2024. Menghadapi siapapun, Manchester United mudah sekali kebobolan.
bobrok betul. Pertahanan Manchester United menjadi sorotan utama manajer Erik ten Hag. Ia mengakui betapa mudah lawan melewati skema bertahan timnya dan menciptakan gol. Erik ten Hag menilai para pemain Manchester United sepertinya kurang determinasi. Tidak ada sikap rela berkorban untuk bisa menjaga gawang mereka mati-matian. Aspek pertahanan ini harus segera dibenahi untuk mengimbangi aspek serangan Man United yang terbilang lumayan. Buktinya di laga melawan Bayern Munchen, Manchester United sanggup mencuri 3 gol. Tidak hanya di laga melawan Munchen, serangan MU yang mematikan itu tampak sejak awal musim. Legenda Arsenal Paul Merson mencoret Manchester United dari daftar calon juara Premier League musim 2023-2024. Ia menilai setan merah tidak cukup bagus untuk menjadi penantang gelar di musim ini. Ketika ditanya apakah MU mampu menjadi penantang gelar juara yang serius, Paul Merson menampiknya. Menurut Paul Merson, MU tidak akan jadi penantang gelar juara di musim ini karena ia menilai setan merah tidak menunjukkan performa yang cukup baik. Menurut Paul Merson, awal musim bukanlah periode yang krusial dalam perburuan gelar juara. Namun ia menilai jika Manchester United sudah kehilangan banyak poin di awal musim, mereka bakal kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Awal musim 2023-2024 berjalan tidak sesuai harapan Manchester United. Manchester United seperti dibawa kembali oleh Erik ten Hag ke masa-masa sebelum Sir Alex Ferguson melatih. Menurut catatan Opta, 4 kekalahan dari 6 pertandingan di awal musim tidak pernah dialami selama 27 tahun diasuh Sir Alex Ferguson. Namun pencapaian buruk ini juga bukan pertama kali. Manchester United sebelumnya pernah memperoleh hasil serupa pada tahun 1986 lalu, tepat di musim saat Sir Alex Ferguson melatih. Namun Manchester United saat itu masih dilatih oleh Ron Atkinson. 4 kekalahan dari 6 laga pembuka membuat MU terseok-seok, sehingga Sir Alex Ferguson direkrut. Tanpa melihat apa yang terjadi di tahun 1986, Man United di tahun 2023 memang punya banyak problematika, mulai dari sisi teknis, seperti sering buang-buang peluang dan longgarnya pertahanan sampai dengan non-teknis. Faktor terakhir memang tampaknya menyebabkan faktor teknis terganggu. Bagaimana tidak, Man United dihantam badai cedera di awal musim ini, hingga 10 pemain absen saat melawan Bayern Munchen. Penyerang timnas Inggris yang kini bermain di Bayern Munchen yakni Harry Kane dikabarkan sempat membuka opsi gabung Manchester United secara gratis musim depan. Masa depan Harry Kane di pada musim panas 2023 kemarin jadi tanda tanya besar, apalagi kontraknya tersisa semusim saja di Tottenham. Namun pada akhirnya pertanyaan itu terjawab. Tottenham akhirnya bersedia melepas Harry Kane. Ia dilego ke Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga itu harus menebusnya dengan harga sekitar 100 juta euro. Kini ada klaim menarik soal Harry Kane. Sebelum merapat ke Bayern Munchen, Harry Kane disebut membuka opsi gabung Manchester United. Klaim itu berasal dari laporan Daily Mail. Mereka menyebut Harry Kane siap bergabung dengan MU musim panas tahun 2024 mendatang. Saat itu ia bisa diangkut secara gratis. Namun pada akhirnya Harry Kane merasa tidak yakin MU akan tetap membuka pintu transfer baginya musim depan. Manajer Burnley, Vincent Kompany, ogah memikirkan kondisi Manchester United yang akan jadi lawan timnya di akhir pekan ini. Sang manajer menilai timnya harus fokus pada diri sendiri. Kompany menegaskan bahwa timnya tidak terlalu ambil pusing dengan kondisi sang lawan. Menurut Kompany, Burnley tidak punya waktu untuk mencemaskan apa yang terjadi dengan MU. Ia menyebut The Clarets fokus untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Bagi Vincent Kompany, MU adalah tim yang kuat. Jadi ia ingin timnya memberikan performa terbaik mereka untuk laga ini. Sebuah asa diapungkan oleh Victor Lindelof. Bek Manchester United itu bertekad membawa timnya bangkit di akhir pekan ini.
Lindelof meminta timnya tidak terlalu frustasi dengan kekalahan kontra Bayern Munchen ini. Lindelof mengakui bahwa timnya memang kalah di laga ini, namun ia menilai performa timnya di laga ini tidak terlalu buruk. Lindelof juga menekankan bahwa timnya tidak akan meratapi kekalahan di Jerman itu terlalu lama. Mereka bertekad lekas bangkit pada pertandingan di akhir pekan ini. Manchester United sendiri dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga saat bertamu ke Turf Moor nanti. Rafael Varane dan Mason Mount dilaporkan sudah pulih dari cedera dan siap bermain di laga ini.